Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, channel yang membahas seputar tentang dunia anggrek, baik itu anggrek Indonesia ataupun anggrek luar Indonesia, anggrek spesies ataupun anggrek hybrid, anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips nih, cara merawat anggrek bulbopilum spesies Indonesia di tempat kering, di tempat panas, di perkotaan, supaya tumbuh dengan subur dan baik. Seperti contoh ini ada Bulbopilum reticulatum atau dijuluki Bulbopilum retak 1000. Nah, alhamdulillah nih bulbopilum yang saya beli, yang sudah saya unboxing di video-video sebelumnya, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, tidak ada yang rontok daun. Nah, seperti apa tipsnya? Kita bahas satu-satu. Ya guys, sebelum mulai membahas tips merawat anggrek bulbopilum, saya ingin sedikit berbagi fakta-fakta menarik nih seputar jenis anggrek bulbopilum. Nah guys, anggrek bulbopilum merupakan jenis anggrek dengan spesies terbanyak nih, yakni mencapai 2000 jenis yang menyebar luas di benua Afrika, Asia sampai dengan benua Amerika Selatan. Dimulai dari berbagai ukuran bentuk plant ataupun berbagai ukuran bentuk bunga, dari yang kecil sampai dengan sebesar telapak tangan orang dewasa. Nah, jenis-jenis anggrek bulbopilum yang terkenal di Indonesia yaitu ada Bulbopilum beccarii dan Bulbopilum reticulatum dari Kalimantan, dan juga Bulbopilum graveolens dan juga Bulbopilum phalaenopsis dari Papua. Ya guys, lanjut lagi ke fakta menarik berikutnya, yaitu jenis anggrek bulbopilum merupakan jenis anggrek yang belum banyak disilang seperti jenis umum anggrek-anggrek lainnya nih, yaitu jenis anggrek Dendrobium, Vanda, Phalaenopsis ataupun Cattleya. Salah satu silangannya yang spektakuler dan paling terkenal yaitu Bulbopilum elizabethan, hasil silang antara Bulbopilum rothschildianum dengan Bulbopilum longissimum. Ya guys, selain dari keeksotisan bentuk bunga, keunikan bentuk tanaman membuat anggrek bulbopilum ini cantik dengan ataupun tanpa bunga. Selain itu, tingkat kesulitan menjadikan anggrek ini tantangan untuk dirawat para pemerhati ataupun kolektor-kolektor anggrek spesies. Karena untuk merawat anggrek ini gampang-gampang sulit nih. Dibilang gampang tapi kadang sulit, dibilang sulit tapi banyak juga jenis-jenis yang gampang dirawat. Nah, kira-kira ada tips apa aja? Yuk kita mulai bahas satu-satu. Ya guys, kita mulai di tips yang pertama, yaitu pilihlah karakter yang sesuai. Artinya, rawatlah jenis-jenis anggrek bulbopilum yang tumbuh di elevasi atau ketinggian yang sama. Maksudnya, rawatlah jenis-jenis anggrek bulbopilum dataran rendah apabila teman-teman tinggal di dataran rendah, seperti contoh anggrek-anggrek yang saya beli nih, berasal dari Kalimantan karena alam Kalimantan didominasi dataran rendah karena tidak memiliki gunung atau dataran tinggi yang terlalu tinggi. Bisa dilihat nih, contoh ada Bulbopilum ansep yang tumbuh dengan subur, segar dan mengkilap di daunnya. Oh, cantik dan unik banget walaupun tanpa bunga. Ya guys, kita lanjut lagi ke tips yang kedua, yaitu belilah anggrek dalam kondisi rawatan. Nah, buat teman-teman, terutama teman-teman pemula atau belum banyak pengalaman, ada baiknya membeli tanaman yang sudah dalam kondisi rawatan. Karena anggrek yang dalam kondisi cabutan bisa kita bayangkan nih, di mana dia di alam dicabut, kemudian akarnya dipotong untuk memudahkan dan meringkaskan, kemudian dikirim selama 2-3 hari perjalanan. Tentunya akan membutuhkan perawatan dan pengetahuan ekstra dibandingkan dengan kita membeli anggrek yang sudah rawatan. Ya guys, kita lanjut lagi ke tips yang ketiga, yaitu cara tanam. Nah guys, untuk cara tanam jenis anggrek bulbopilum bisa ditanam dengan berbagai cara. Bisa ditempel di batang pohon, batang pakis, ataupun di dalam pot. Bisa juga dibuat seni paludarium ataupun kokedama. Tentunya tergantung bentuk dan tipe pertumbuhan dari jenis anggrek bulbopilum tersebut. Untuk jenis-jenis anggrek bulbopilum bertunas panjang seperti Bulbopilum patenkings ataupun Bulbopilum macranthum akan lebih mudah ditanam dengan ditempel pada batang pohon ataupun batang pakis. Nah, untuk jenis-jenis anggrek bertunas pendek bisa ditanam di dalam pot seperti ini.
Ya guys, kita lanjut lagi ke tips nomor 4, yaitu pemilihan media tanam. Nah, penggunaan media tanam untuk jenis anggrek bulbopilum sangat beragam nih, terutama jenis-jenis media tanam yang bisa menyimpan banyak air dan menjaga kelembapan seperti akar kadaka, sphagnum moss, sabut kelapa. Untuk yang menggunakan pot bisa menggunakan arang, batu apung, cacahan pakis, potongan kulit kayu, dan masih banyak lagi. Tentunya juga menyesuaikan nih dengan kondisi lingkungan tempat teman-teman akan merawat anggrek. Ya guys, kita lanjut lagi ke tips yang kelima, yaitu penempatan. Nah guys, untuk penempatan, jenis anggrek bulbopilum memiliki karakter yang hampir sama, yaitu teduh, ternaungi, tidak terkena sinar matahari langsung ataupun hanya terkena sinar matahari pagi. Kemudian untuk penempatan, hindari pemindahan yang terlalu sering, terkecuali terjadi kondisi yang memburuk yang memungkinkan menyebabkan anggrek mati. Nah guys, karena pemindahan terlalu sering, anggrek akan mencoba beradaptasi kembali sehingga memerlukan waktu untuk tumbuh dengan optimal dan berbunga. Jadi hindari pemindahan yang terlalu sering agar anggrek bisa tumbuh dengan baik. Ya guys, kita lanjut lagi ke tips nomor 6, yaitu penyiraman. Nah guys, untuk penyiraman jenis anggrek bulbopilum dapat dilakukan setiap hari atau bisa juga dilakukan di pagi dan sore hari ketika di musim panas. Nah guys, jangan khawatir nih, karena jenis anggrek bulbopilum ini lebih toleran terhadap pengaruh jamur dan bakteri dibandingkan jenis anggrek dendrobium. Dan tentunya memang karakter anggrek bulbopilum membutuhkan kelembapan dan air yang lebih banyak agar bisa tumbuh dengan optimal dan tentunya nanti akan berbunga. Ya guys, kita lanjut lagi ke tips yang terakhir di nomor 7, yaitu pemupukan. Nah guys, untuk teman-teman yang memiliki waktu luang bisa banget nih melakukan pemupukan untuk mendukung proses pertumbuhan yang optimal dan mendukung proses pembungaan. Tentunya dengan komposisi rendah atau komposisi yang dianjurkan. Hindari penggunaan pupuk secara berlebihan dengan konsentrasi tinggi yang tentunya akan membuat anggrek stagnan, berhenti tumbuh, dan dia akan mati secara perlahan. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat koleksi saya lebih lanjut, bisa banget nih cek di Instagram saya di adi_the_orch. Buat teman-teman, jangan sungkan nih untuk menuliskan pertanyaan ataupun saran seputar anggrek di kolom komentar atau DM melalui Instagram. Ya guys, sekian video pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk sobat anggrek dimanapun berada. Jangan lupa nih, tonton video-video yang belum ditonton dan tunggu video berikutnya. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang udah selalu mampir, udah dukung channel ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Thanks for watching.